Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intifada Kartika. Saya dari kelas 3C Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2353356. Saya di sini akan mempresentasikan modul 4 jaringan komputer, yaitu lapisan fisik. Lapisan fisik model SI berada di bagian bawah tumpukan. Lapisan ini merupakan bagian dari lapisan akses jaringan model TCP atau IP. Tanpa lapisan fisik, kita tidak akan memiliki jaringan. Kemudian dalam modul ini, kita akan mempelajari berbagai topik. Yang pertama yaitu tujuan dari lapisan fisik. Baik saat menghubungkan ke printer lokal di rumah atau situs web di negara lain, sebelum komunikasi jaringan dapat terjadi, koneksi fisik ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi fisik dapat dibuat koneksi kabel atau koneksi nirkabel merupakan yang menggunakan gelombang radio. Jenis koneksi fisik yang digunakan tergantung pada pengaturan jaringan. Jenis pengaturan ini adalah jaringan kabel. Data ditransmisikan melalui kabel fisik. Selain koneksi kabel, banyak bisnis juga menawarkan koneksi nirkabel laptop, tablet, dan ponsel pintar. Dengan perangkat nirkabel, data ditransmisikan menggunakan gelombang radio. Konektivitas nirkabel sudah umum karena individu dan bisnis sama-sama menemukan kelebihannya. Perangkat pada jaringan nirkabel harus terhubung ke titik akses AP nirkabel atau router nirkabel seperti yang disebutkan pada gambar di bawah ini. Yang nomor 1 itu adalah antena nirkabel. Yang kedua atau yang nomor 2 yaitu beberapa port switch Ethernet, dan yang ketiga yaitu sebuah pelabuhan internet. Koneksi kabel, router, dan nirkabel. Berikut ini adalah gambarnya. Kartu antar muka jaringan. Kartu antar muka jaringan atau NIC menghubungkan perangkat ke jaringan. NIC Ethernet digunakan untuk koneksi kabel seperti yang ditentukan pada gambar, sedangkan NIC jaringan area lokal atau WLAN digunakan untuk nirkabel. Perangkat pengguna akhir dapat menciptakan satu atau kedua jenis NIC. Misalnya printer jaringan mungkin hanya memiliki NIC Ethernet dan karenanya harus terhubung ke jaringan melalui nirkabel Ethernet. Perangkat lain seperti tablet dan ponsel cerdas mungkin hanya berisi NIC WLAN dan harus menggunakan koneksi nirkabel. Koneksi kabel menggunakan NIC Ethernet. Lapisan fisik. Lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk mengangkut bit yang membentuk bingkai lapisan tautan data melalui media jaringan. Lapisan ini menerima bingkai lengkap dari lapisan tautan data dan mengkodekannya sebagai serangkaian sinyal yang dikirimkan ke media lokal. Bit yang dikodekan yang membentuk bingkai diterima oleh perangkat akhir atau perangkat perantara. Berikut ini adalah proses enkapsulasi yang dimana pada bagian terakhirnya proses ini menunjukkan bit yang dikirim melalui media fisik. Lapisan fisik mengodekan bingkai dan menciptakan sinyal listrik, optik, atau gelombang radio yang mewakili bit dalam setiap bingkai. Kemudian sinyal ini dikirimkan melalui media satu persatu. Berikutnya yaitu karakteristik lapisan fisik. Topik ini akan membahas lebih spesifik tentang hal-hal lapisan fisik, mencakup komponen media yang digunakan untuk membangun jaringan standar yang diperlukan agar semuanya berfungsi bersama. Protokol dan operasi lapisan OSI akan dilakukan menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh insinyur perangkat lunak dan ilmuwan komputer. Layanan protokol dalam jaringan TCP atau IP ditetapkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Lapisan fisik terdiri dari sirkuit elektronik, media, dan konektor yang dikembangkan oleh para insinyur.
Oleh karena itu, sudah sepantasnya standar yang mengatur perangkat keras ini ditetapkan oleh organisasi teknik listrik dan komunikasi yang relevan. Terdapat banyak organisasi internasional dan nasional, organisasi pemerintah yang mengatur, dan perusahaan swasta yang terlibat dalam menetapkan dan memelihara standar lapisan fisik. Misalnya, standar perangkat keras, media, pengodean, dan pensinyalan lapisan fisik ditetapkan dan diatur oleh organisasi standar berikut ini, yaitu Organisasi Internasional untuk Standarisasi, Asosiasi Industri Telekomunikasi atau Asosiasi Industri Elektronik TIA atau EIA, Persatuan Telekomunikasi Internasional ITU, dan sebagainya. Selain itu, seringkali terdapat kelompok standar pemasangan kabel regional seperti CSA, Senelec, dan CSA atau CIS yang mengembangkan spesifikasi lokal. Komponen fisik. Standar lapisan fisik membahas 3 area fungsional, yaitu komponen fisik, pengodean, dan pemberian sinyal. Komponen fisik adalah perangkat keras elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Komponen perangkat keras seperti NIC, antarmuka, konektor, bahan kabel, dan desain kabel semuanya ditetapkan dalam standar yang terkait dengan lapisan fisik. Pengkodean atau penyandian baris adalah metode untuk mengubah aliran bit nyata menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk memberikan pola yang dapat diprediksi yang dapat diperoleh oleh pengirim dan penerima. Dengan kata lain, pengodean adalah metode atau pola yang digunakan untuk merepresentasikan informasi digital yang mirip dengan sandi Morse. Persinyalan. Lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik, optik, dan kabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Cara bit direpresentasikan disebut metode pensinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili 1 dan jenis sinyal yang mewakili 0. Ini bisa sederhana perubahan level sinyal listrik atau pulsa optik. Hal ini serupa dengan metode pensinyalan yang digunakan oleh kode Morse yang dapat menggunakan serangkaian nada hidup mati, lampu, atau klik untuk mengirim teks melalui kabel telepon atau antar kapal di laut. Angka-angka tersebut menghubungkan sinyal. Berikut ini adalah ilustrasi pensinyalan kabel tembaga, kabel serat optik, dan media nirkabel. Lebar pita. Lebar pita adalah kapasitas media untuk membawa data. Lebar pita digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu tertentu. Lebar pita biasanya diukur dalam kilobit per detik, kbps, mbps, dan gbps. Lebar pita terkadang dianggap sebagai kecepatan bit, namun ini tidak akurat. Kombinasi beberapa faktor menentukan lebar pita praktis suatu jaringan, yaitu sifat-sifat media fisik dan teknologi yang dipilih untuk memberi sinyal dan mendeteksi sinyal jaringan. Properti media fisik, teknologi saat ini, dan hukum fisika semua berperan dalam menentukan bandwidth yang tersedia. Tabel berikut ini menunjukkan satuan ukuran yang umum digunakan untuk lebar pita, yaitu terdapat satuan bandwidth dengan singkatannya dan persamaan derajatnya. Terminologi bandwidth. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth meliputi latensi yang merujuk pada jumlah waktu, termasuk penundaan yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian hasil produksi atau dropout yang merupakan ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu, dan juga goodbud yang merupakan pengukuran ketiga untuk menilai transfer data yang dapat digunakan. Pengukuran ini dikenal sebagai goodbud. Goodbud adalah ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Goodbud adalah throughput dikurangi overhead lalu lintas untuk membuat sesi pengakuan
enkapsulasi dan bit yang ditransmisikan ulang. Good bit selalu lebih rendah dari throughput yang umumnya lebih rendah daripada bandwidth. Kemudian kabel tembaga. Kabel tembaga merupakan jenis kabel yang paling umum digunakan pada jaringan saat ini. Kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel, namun ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Jaringan menggunakan media tembaga karena murah, mudah dipasang, dan memiliki resistansi rendah terhadap arus listrik. Namun, media tembaga dibatasi oleh jarak dan gangguan sinyal. Data ditransmisikan pada kabel tembaga sebagai pulsa listrik detektor dalam antarmuka jaringan perangkat. Tujuan harus menemukan sinyal yang dapat dikode dengan sukses agar sesuai dengan sinyal yang dikirim. Namun semakin jauh sinyal bergerak, semakin buruk sinyalnya. Hal ini disebut dengan pelemahan sinyal. Karena alasan ini, semua media tembaga harus mengikuti batasan jarak yang ketat sebagaimana ditentukan oleh standar panduan. Waktu dan nilai tegangan pulsa listrik juga rentan terhadap gangguan dan 2 sumber, yaitu gangguan elektromagnetik EMI atau gangguan frekuensi radio atau RFI, dan crosstalk yang merupakan gangguan yang disebabkan oleh medan listrik atau magnet dari sinyal pada satu kabel ke sinyal di kabel yang berdekatan. Gambar berikut ini menunjukkan bagaimana transmisi data dapat terpengaruh oleh interferensi. Untuk mengatasi efek negatif EMI dan RFI, beberapa jenis kabel tembaga dibungkus dalam pelindung logam dan memerlukan sambungan pengentahan yang tepat. Untuk menanggulangi efek negatif crosstalk, beberapa jenis kabel tembaga memiliki pasangan kawat sirkuit berlawanan yang dipilih bersama-sama yang secara efektif membatalkan crosstalk. Kerentanan kabel tembaga terhadap kebisingan elektronik juga dibatasi dengan menggunakan rekomendasi berikut. Pilih jenis atau kategori kabel yang paling sesuai dengan lingkungan jaringan tertentu. Merancang infrastruktur kabel untuk menghindari sumber gangguan yang diketahui dan potensial pada struktur bangunan. Menggunakan teknik memasang kabel yang mencakup penanganan dan terminasi kabel yang tepat. Jenis-jenis kabel tembaga. Ada 3 jenis utama media tembaga yang digunakan dalam jaringan, yaitu kabel twist pair UTP, yaitu kabel tanpa pelindung, kemudian kabel twist pair STP yang terlindung atau dengan pelindung, dan kabel koaksial. Kabel UTP merupakan media jaringan yang paling umum. UTP yang diakhiri dengan konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan host jaringan dengan perangkat jaringan perantara seperti switch dan router. Dalam LAN, kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel berkode warna yang dipilih bersama-sama lalu dibungkus dalam sepung plastik fleksibel yang melindungi dari kerusakan fisik ringan. Pelintiran kabel membantu melindungi dari gangguan sinyal dari kabel lain. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, kode warna mengidentifikasi pasangan dan kabel individual dan membantu dalam terminasi kabel. Berikutnya adalah kabel twisted pair pelindung atau STP. Kabel twisted pair pelindung STP memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap gangguan dibandingkan kabel UTP. Namun dibandingkan dengan kabel UTP, kabel STP jauh lebih mahal dan sulit dipasang. Seperti kabel UTP, STP menggunakan konektor RJ45. Kabel STP menggabungkan teknik pelindung untuk menangkal EMI dan RFI dan lintasan kabel untuk menangkal crosstalk. Untuk mendapatkan manfaat penuh dari pelindung, kabel STP diakhiri dengan konektor data STP berpelindung khusus. Kabel STP yang ditunjukkan menggunakan 4 pasang kawat, masing-masing dililitkan dengan pelindung foil lalu dililitkan lagi dalam jaringan atau foil metalik menyeluruh. Kemudian kabel koaksial. Kabel koaksial atau yang disingkat coax mendapatkan namanya dari fakta bahwa terdapat 2 konduktor yang berbagi sumbu yang sama. Seperti yang dikatakan pada gambar, kabel koaksial terdiri dari berikut.
konduktor tembaga yang digunakan untuk mengirimkan sinyal elektronik, lapisan isolasi plastik fleksibel mengelilingi konduktor tembaga, bahan isolasi dikelilingi oleh jalinan tembaga atau lapisan logam yang berfungsi sebagai kabel kedua dalam rangkaian dan sebagai pelindung konduktor bagian dalam. Seluruh kabel ditutupi dengan jaket tebal untuk mencegah kerusakan fisik ringan. Ada beberapa jenis konektor yang digunakan pada kabel koaksial. Konektor bayonet nail consonant atau BNC tipe N dan tipe F yang ditemukan pada gambar. Meskipun UTP pada dasarnya telah membandingkan kabel koaksial dalam instalasi Ethernet modern, desain kabel koaksial digunakan dalam situasi berikut, yaitu instalasi nirkabel. Kabel koaksial menyambungkan antena ke perangkat nirkabel, dan instalasi internet maksud saya tadi instalasi nirkabel, dan sekarang instalasi internet kabel. Menyediakan layanan kabel menyediakan koneksi internet pada pelanggan dan mereka dengan mengganti sebagian kabel koaksial dan mendukung elemen amplifikasi dengan kabel serat optik. Sifat-sifat kabel UTP. Bila digunakan sebagai media jaringan, kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berkode warna yang dipilih bersama-sama lalu dibungkus dalam selubung plastik fleksibel. Ukurannya yang kecil dapat menentukan selama pemasangan. Kabel UTP tidak menggunakan pelindung untuk menangkal efek EMI dan RFI. Sebagai gantinya, perancang kabel telah menemukan cara lain untuk membatasi efek negatif krustal, yaitu dengan pembatalan pemasangan kabel dalam satu rangkaian dan memvariasikan jumlah lingkaran berpasang kabel. Untuk meningkatkan efek pembatalan kabel sirkuit berpasangan, perancang memvariasikan jumlah lingkaran terhadap setiap pasang kabel dalam satu kabel. Kabel UTP hanya mengandalkan efek pembatalan yang dihasilkan oleh pasangan kabel yang dipilih untuk membatasi penurunan sinyal dan secara efektif memberikan perlindungan diri untuk pasangan kabel dalam media jaringan. Standar dan konektor kabel UTP. Pengabelan UTP harus mematuhi standar yang ditetapkan bersama oleh TIA atau TIA. Secara khusus, TIA atau TIA 568 menetapkan standar pengabelan komersial untuk instalasi LAN dan merupakan standar paling umum digunakan dalam lingkungan pengabelan LAN. Beberapa LAN yang ditetapkan adalah sebagai berikut: jenis kabel, panjang kabel, konektor, terminasi kabel, dan metode pengujian kabel. Karakteristik kelistrikan kabel tembaga ditetapkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineer atau IEE. Kabel dalam kategori yang lebih tinggi dirancang dan dibangun untuk mendukung kecepatan data yang lebih tinggi, karena teknologi Ethernet berkecepatan gigabyte baru sedang dikembangkan dan diadopsi. Kategori 5E sekarang menjadi jenis kabel yang paling dapat diterima, sedangkan kategori 6 menjadi jenis yang direkomendasikan untuk instalasi bangunan baru. Gambar berikut menunjukkan 3 kategori kabel UTP. Kategori 3 awalnya digunakan untuk komunikasi suara melalui jalur suara, tetapi kemudian digunakan untuk transmisi data. Kategori 5 dan 5E digunakan untuk transmisi data. Kategori 6 memiliki pemisah tambahan di antara setiap pasangan kabel untuk mendukung kecepatan yang lebih tinggi. Kategori 7 juga mendukung 10 GB per sekon. Kategori 7 mendukung 10 GB per sekon dan kategori 8 mendukung 40 GB per sekon. Kabel UTP biasanya diakhiri dengan konektor RJ45. Standar TIA atau EIA 568 menjelaskan kode warna kabel untuk penugasan pin atau pin out untuk kabel Ethernet. Colokan RJ45 UTP. Soket yang digunakan pada gambar adalah komponen betina dari
perangkat jaringan, dinding, stop kontak, partisi break atau panel patch bila diakhiri dengan tidak tepat. Setiap kabel menjadi sumber penurunan energi lapisan fisik. Berikut ini adalah gambar soket RJ45 OTP. Berikut ini yaitu kabel OTP yang terminasinya buntu. Karena kabel ini didirikan jauh yang diperlukan untuk memasang konektor. Berikut ini adalah kabel OTP yang diakhiri dengan benar. Terminasi kabel yang tidak tepat dapat mempengaruhi kinerja transmisi. Kabel OTP straight through dan crossover. Situasi yang berbeda mungkin mengharuskan kabel OTP disambungkan sesuai dengan konvensi penyambungan yang berbeda, yang berarti bahwa setiap kabel harus disambungkan dalam urutan berbeda ke set pin yang berbeda dalam konektor RJ45. Berikut adalah jenis kabel utama yang diperoleh dengan menggunakan konvensi pengabelan tertentu, yaitu Ethernet straight through. Jenis kabel yang paling umum yang digunakan untuk menghubungkan host ke switch dan switch ke router, dan Ethernet crossover, yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang serupa. Jenis kabel lainnya adalah kabel rollover yang merupakan hak milik Cisco, yang digunakan untuk menghubungkan stasiun kerja ke port konsol router atau switch. Berikut ini adalah standar T568A dan standar T568B. Tabel berikut ini menunjukkan jenis kabel UTP standar terkait dan aplikasi umum dari masing-masing kabel. Pinout kabel. Dalam kegiatan ini, kita harus menghubungkan warna kabel dengan benar ke pinout kabel TIA atau EIA dengan memilih warna casing kabel dengan mengkliknya. Kemudian mengklik kabel untuk menerapkan casing tersebut. Selanjutnya adalah kabel serat optik. Kabel serat optik adalah jenis kabel lain yang digunakan dalam jaringan. Karena mahal, kabel ini tidak umum digunakan pada berbagai jenis kabel tembaga. Namun saat ini, kabel serat optik memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadikan pilihan terbaik dalam situasi tertentu yang akan kita temukan dalam topik berikut ini. Kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan pada bandwidth yang lebih tinggi daripada media jaringan lainnya. Tidak seperti kabel tembaga, kabel serat optik dapat mentransmisikan sinyal dengan rendaman yang lebih sedikit dan sebenarnya kebal terhadap EMI dan RMI. Serat optik umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Serat optik adalah untayan kaca murni yang fleksibel tapi sangat tipis dan transparan, tidak lebih besar dari rambut manusia. Dikodekan pada serat sebagai impuls cahaya. Kabel serat optik berfungsi sebagai pemandu gelombang atau pipa cahaya untuk mentransmisikan cahaya antara kedua ujung dengan kehilangan sinyal yang minimal. Jenis media serat. Kabel serat optik secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu serat mode tunggal SMF dan serat multimode atau MF. Serat mode tunggal terdiri dari inti yang sangat kecil dan menggunakan teknologi laser yang mahal untuk memberikan satu sinar cahaya seperti yang pada gambar. SMF populer dalam situasi jarak jauh yang mencakup ratusan kilometer seperti yang digunakan dalam aplikasi telepon jarak jauh dan TV kabel. Kemudian yaitu serat multimode. MMF terdiri dari inti yang lebih besar dan menggunakan pemancar LED untuk menurunkan pulsa cahaya. Secara khusus, cahaya dari LED memasuki serat multimode pada sudut yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada gambar. MMF populer di LAN karena dapat ditemakai oleh LED berbiaya rendah. MMF menyediakan bandwidth hingga 10 GB per sekon pada panjang tautan hingga 550 meter. Salah satu perbedaan yang mencolok antara MMF dan SMF adalah jumlah dispersinya. Dispersi mengacu pada
penyebaran pulsa cahaya dari waktu ke waktu. Peningkatan dispersi berarti peningkatan kehilangan kekuatan sinyal. NMF memiliki dispersi yang lebih besar daripada SNF. Itulah sebabnya NMF hanya dapat menempuh jarak hingga 500 meter sebelum kehilangan sinyal. Penggunaan serat kabel optik. Kabel serat optik sekarang digunakan dalam 4 jenis industri, yaitu jaringan perusahaan untuk komunikasi pemesanan kabel backbone atau interkoneksi perangkat infrastruktur, fiber to the home (FTTH) yang digunakan untuk menyediakan layanan pita internet yang selalu aktif, rumah dan usaha kecil, jaringan jarak jauh yang digunakan oleh penyedia layanan untuk menghubungi negara dan kota, dan jaringan kabel bawah laut untuk menyediakan kecepatan tinggi dan kapasitas tinggi yang andal dan mampu bertahan di lingkungan bawah laut yang keras hingga jarak lintas samudera. Konektor serat optik. Konektor serat optik digunakan untuk mengakhiri ujung serat optik. Tersedia berbagai macam konektor serat optik. Perbedaan utama di antara jenis konektor adalah dimensi dan metode penyambungannya. Konektor ujung lurus atau ST. Konektor ST merupakan salah satu jenis konektor utama yang digunakan. Konektor ini terkunci dengan aman menggunakan mekanisme bayonet tipe putar pasang atau putar lepas. Berikutnya, konektor pelanggan atau ST, yang kadang disebut sebagai konektor persegi atau konektor standar. Konektor ini merupakan konektor LAN dan WAN yang banyak digunakan dan menggunakan mekanisme dorong tarik untuk memastikan pemasangan yang positif. Jenis konektor ini digunakan dengan serat multimode dan serat mode tunggal. Kemudian konektor loser atau LC, konektor simplex. Konektor simplex LC merupakan versi lebih kecil dari konektor ST. Konektor ini terkadang sebagai konektor kecil atau lokal dan popularitasnya meningkat pesat karena ukurannya yang lebih kecil. Kemudian konektor LC multimode duplex. Konektor LC multimode duplex mirip dengan konektor simplex LC tapi menggunakan konektor duplex. Hingga saat ini cahaya dapat dalam satu arah melalui serat optik. Dua serat diperlukan untuk mendukung operasi duplex penuh. Karena itu kabel patch serat optik menggabungkan dua kabel serat optik dan mengakhirinya dengan sepasang konektor serat tunggal standar. Kabel patch serat optik. Kabel patch fiber diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Penggunaan warna membedakan antara kabel patch mode tunggal dan multimode. Jagat kuning untuk kabel fiber mode tunggal dan oranye atau aqua untuk kabel fiber multimode. Berikut ini adalah kabel patch multimode ST. Kemudian ini ada kabel patch mode tunggal LC. Ini ada kabel patch multimode ST-AC, dan ini adalah kabel patch mode tunggal ST. Kabel fiber dilindungi dengan tutup plastik kecil saat tidak digunakan. Serat versus tembaga. Ada banyak keuntungan menggunakan kabel serat optik dibandingkan kabel tembaga. Tabel berikut menyoroti beberapa perbedaan tersebut. Saat ini di sebagian besar lingkungan perusahaan serat optik terutama digunakan dalam kabel tulang punggung untuk koneksi titik ke titik dengan lalu-lintas tinggi antara fasilitas distribusi data. Serat optik juga digunakan untuk interkoneksi gedung-gedung di kampus dengan banyak gedung. Karena kabel serat optik tidak mengantarkan listrik dan memiliki kehilangan sinyal yang rendah, kabel ini sangat cocok untuk penggunaan ini. Berikut adalah perbandingan kabel UTP dan fiber optik dari masalah implementasi kabel UTP dan kabel serat optik. Berikutnya adalah media nirkabel.
Media nirkabel merupakan cara ketiga untuk terhubung ke lapisan fisik suatu jaringan. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik magnetik yang mewakili digit biner komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan nirkabel dari segi area jangkauan, gangguan keamanan, dan media bersama. Jenis media nirkabel standar industri telekomunikasi dan IEEE untuk komunikasi data nirkabel mencakup lapisan tautan data dan lapisan fisik. Dalam setiap standar ini, spesifikasi lapisan fisik ditetapkan ke area yang mencakup hal berikut: pengkodean data ke sinyal radio, frekuensi dan daya transmisi, persyaratan penerimaan dan decoding sinyal, desain dan konstruksi antena. Berikut ini adalah standar nirkabel Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, dan Zigbee. Jaringan LAN nirkabel implementasi data nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk terhubung secara nirkabel melalui LAN. Secara umum, WLAN memerlukan beberapa jaringan berikut, yaitu titik akses nirkabel yang memusatkan sinyal nirkabel dari pengguna dan menghubungkannya ke infrastruktur jaringan berbasis lembaga yang ada, dan adaptor NIC nirkabel yang menyediakan kemampuan komunikasi nirkabel ke host jaringan. Berikut ini adalah Cisco Meraki MX64 Watt. Berikut adalah packet tracer menghubungkan LAN kabel dan nirkabel. Kemudian juga terdapat lab untuk melihat informasi NIC kabel dan nirkabel. Baik, itulah presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.